Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmahnya, melimpahkan kesehatan dan kesempatan waktu kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pengawas, Bapak Selamat, kemudian Pak Huda, Wakakurikulum mewakili Kepala Sekolah, dan Bu Mimin, Wakahumas, yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini, dan kepada rekan-rekan guru yang sudah meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan kami. Terima kasih kami ucapkan. Para tamu undangan, untuk acara diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh kami calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Probolinggo, ini nanti akan berdurasi kurang lebih 2 jam, insya Allah tidak lebih dari itu. Mohon berkenan dari awal sampai akhir kita semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan seksama, begitu. Untuk pembukaan, marilah kita ucapkan dimohon duduk kembali di SNKN 1 Keraksaan, sehingga akan tumbuh kembang tentang sesuatu yang baik itu di bidang kurikulum, baik itu di bidang yang lainnya, karakter siswa. Nah, ini salah satu adalah diseminasi ya, penyebaran praktek baik. Dalam arti praktek baik ini di sini adalah budaya positif. Budaya positif di sini, Bapak dan Ibu, harapannya ya ini langsung saja saya singgung terhadap yang kemarin SMK Negeri 1 ini mengusulkan adiliyata. Saya termasuk di dalam grup adiliyata kota dan kabupaten, jadi tahu perkembangannya. Kemudian penilainya itu adalah salah satunya itu Ibu Endang, kawan pengawas saya ya. Beliaunya menyampaikan, Pak, SMK 1 Keraksaan kok jorok. Nah, joroknya gimana? Buang sampah sembarangan. Nah, dari hal yang disampaikan itu, walaupun guyon sama sesama pengawasnya, akan tetapi beliau adalah berbeda sebagai tim penilai adiliyata mandiri. Dengan demikian, salah satu bisa diambil dari guru penggerak ini, bagaimana budaya positif buang sampah pada tempat yang telah disediakan. Hal yang kecil seperti itu bisa kita budayakan. Tidak perlu merubah sikapnya guru harus begini-begini yang terlalu mulut-mulut, tidak perlu. Sesuatu yang kecil sekiranya anak-anak paham terhadap apa konsekuensi kalau anak-anak itu makan makanan. Kalau makan makanan yang plastik, ya harus disesuaikan. Ini letakkan pada kantong plastik supaya bisa didaur ulang. Nah, kemudian sampah organik pun juga demikian, ditempatkan sendiri-sendiri sehingga nanti penanganannya akan lebih mudah dalam memanfaatkan sumber daya. Bapak dan Ibu, kelihatannya sampah itu adalah sesuatu yang jorok. Akan tetapi kalau Pak Selamat ini memahami bahwa sampah itu adalah sumber daya yang harus dimanfaatkan.
Ya, nah di Bapak Ibu calon guru penggerak inilah, atau yang sudah ada, bahkan Pak Uga dulu sudah calon guru penggerak, kemudian guru penggerak sekarang jadi PP, ya, pengajar praktik. Nah ini kalau untuk diperbaiki, sehingga apa, enggak ada kata-kata itu. Makanya Bu Endang, non sewu, penglihatan Bu Endang itu karena beliau sebagai penilai nasional, tahu begitu masuk itu sudah merasakan ada sampah, ada yang ketidakberesan, sehingga beliau ngomong ke saya. Nah, itu adalah salah satu contoh budaya positif. Nah, budaya positif yang lain banyak sekali. Sebagai contoh, bagaimana kita merubah dalam satu kelas itu untuk memberikan sebuah kesepakatan kelas. Bagaimana kalau saya terlambat masuk kelas, sehingga hal tersebut mempunyai sebuah kesepahaman bersama, ada sebuah konsekuensi yang dia sepakati, dan itu bukan sebuah hukuman. Paham ya? Punishment itu tidak boleh, Bapak Ibu. Yang boleh adalah reward, penghargaan. Penghargaan tidak harus dengan sebuah barang, cukup dengan kata-kata. Boleh, itu bisa. Sukses ya. Dengan berjabat tangan mengatakan sukses ya kepada anak kita, luar biasa pengaruhnya. Itu hal yang kecil. Nah, bagaimana Bapak Ibu CGP ini menerapkan budaya positif, sehingga kalau saya datang kelas terlambat, oh konsekuensinya ini bukan hukuman Bapak dan Ibu, sama dengan peraturan sekolah, tata tertib sekolah. Buat mereka untuk berdaya, tanyain mau diapakan sekolah ini aturannya. Aturan yang sebelumnya adalah seperti ini, datang dari atas ke bawah. Nah, sekarang dibalik Bapak dan Ibu, yang berpihak kepada siswa. Siswa ditanyain, kalau kamu datang terlambat, apa konsekuensinya? Dia nanti berunding di kelas sendiri, gabungkan jadi satu, seperti ini konsekuensinya. Nah, kalau dia sudah menyadari, maka dia tidak akan melanggar. Kalau terpaksa karena ada suatu hal sehingga dia datang terlambat. Ini adalah contoh-contoh budaya positif Bapak dan Ibu. Nah, Pak Semangat sendiri sebagai instruktur dari calon guru penggerak, saya instrukturnya mulai angkatan 4 Bapak dan Ibu sampai sekarang. Fasilnya angkatan 2 Bapak dan Ibu. Yang lainnya masih tidak mau gengsi jadi fasilitator guru penggerak. Kalau Pak Selamat tidak, saya datang. Yang pertama gagal, gak apa-apa, karena yang dibutuhkan banyak orang dari VEDC, maksudnya dari media suara. Ya, saya kan pengawas. Akhirnya di gelombang 2 saya baru masuk. Dan saya sekarang juga sebagai instruktur penyegaran PP angkatan 9. Besok Rabu ini jadwal saya, modul 3.1. Nah, itu Bapak Ibu. Terima kasih kepada diseminasi budaya positif. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang nanti kita lakukan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, seperti harapan yang disampaikan Bapak Kurikulum dan Bapak pengawas, berimbas kepada warga sekolah, utamanya kepada diri kita sendiri, menjadi orang yang bermanfaat. Dengan mengucapkan tawasul kepada Rasulullah, mari kita berdoa bersama-sama. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti sya'billah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma iftah lana abwaab ar-rahmah, Allahumma iftah lana abwaab an-ni'mah, Allahumma iftah lana abwaab al-quwwah, Allahumma iftah lana abwaab as-sihah wal afiyah, Allahumma iftah lana abwaab al-barakah. Allahumma ij'al auladana wa talmidana wa tilmidana min ahli al-'ilmi wa ahli tuqa wal khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa bi karamatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kita lakukan, kemudian kita akan masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh rekan-rekan CGP mengenai budaya positif, apa itu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita panjatkan, mudah-mudahan dalam kegiatan kali ini, tapi di akhirat insya Allah kita akan bertemu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, di sini seperti yang disampaikan oleh MC tadi, saya kebagian di bidang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Terlebih dahulu saya menyampaikan, saya bukan menggurui, tapi di sini kita sharing, berbagi untuk mengulang kembali. Sebetulnya kita ini sudah punya disiplin, akan tetapi belum kita pertajam. Oleh karenanya, bagaimana kita pertajam disiplin itu supaya nanti berimbas seperti yang diharapkan oleh Bapak Wakakurikulum terhadap diseminasi budaya positif di sekolah. Tadi sudah disampaikan, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ini bagian saya, kemudian nanti dilanjut dengan teman-teman yang lain. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri murid tanpa hukuman atau hadiah. Terutama sebelum melanjutkan kepada pengimbasan kepada murid, kita tengok dulu diri kita, apakah kita sudah disiplin atau masih belum, seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal ini terkait dengan meliputi beberapa hal, yaitu tentang keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, dan lurus hati atau niat yang lurus, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan selanjutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini makna disiplin dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi. Nah, apakah kita ini bahasanya itu tidak malu, kan begitu? Kalau anak sekarang mengatakan kita dipanggil kepala sekolah karena ketidakdisiplinan kita, mungkin nggak bahaya, kan gitu ya. Paham Bapak Ibu sekalian ya? Ini hanya sekedar sharing. Baik, saya lanjut karena waktunya terbatas. Yang penting kita nanti bisa menerapkan disiplin budaya positif di lingkungan sekolah kita. Seperti yang saya gali di CGP ini adalah bagaimana pengimbasan disiplin, utamanya kepada diri sendiri dan keluarga sekolah. Baik itu diterima atau tidak, mohon maaf, di sini kami bukan menggurui, akan tetapi kita sharing bersama-sama untuk saling mengingatkan. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Kalau tidak diterima, sabar, itu aja saudara. Nah, dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang tadi itu, yaitu kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan sebagainya. Alhamdulillah di sini teman-teman sungguh luar biasa, semangat sekali. Ada teman-teman yang sudah daftar
di CGP untuk katanya Pak Huda tadi untuk membantu sekolah ini bagaimana nanti ke depannya lebih kondusif. Dan saya menggarisbawahi, saya juga merasa sedih tadi apa yang disampaikan Pak Selamat bahwa di SMK Negeri 1 Keraksaan ini adalah kotor, berserakan sampah-sampahnya. Nah, ini adalah tanggung jawab kita semua Bapak Ibu Saudara. Termasuk juga bagaimana peserta didik kita menyadarkan bukan dengan hukuman, bukan dengan tindakan-tindakan fisik, kan begitu. Bagaimana memahamkan anak-anak didik kita itu menjadi orang-orang yang betul bertanggung jawab seperti yang saya sampaikan di awal terkait nilai-nilai kebijakan itu, kebajikan. Saya lanjut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan tadi. Seperti itu. Secara universal memiliki motivasi intrinsik, yaitu dari diri kita berupaya untuk menjadi orang yang terbaik dan paling baik, dan bagaimana kita juga bukan hanya dari intrinsik, akan tetapi di situ ditulis ekstrinsik, dari luar. Apa maksudnya? Yaitu bagaimana mengambil kebaikan-kebaikan yang mampu untuk meningkatkan kita menjadi orang yang terbaik dan disiplin. Nilai-nilai selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kita tidak pandang bulu. Ya, seperti itu. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai merupakan fondasi kita berperilaku. Artinya karakter kita yang kurang baik bisa kita perbaiki sebagai leader terhadap anak-anak kita, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai kebajikan di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian bisa disimpulkan bahwa sebagai institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama, karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Artinya di sini kadang anak-anak menggunakan bahasa ibunya terhadap gurunya, kemudian termasuk kebiasaan-kebiasaan di luar terkadang dibawa ke sekolah seperti itu. Kemudian kebiasaan anak-anak yang kurang baik seperti itu maka ditularkan kepada yang lain. Nah, ini bagaimana kita menanganinya? Bagaimana sekiranya anak-anak itu mampu memberikan warna kepada orang lain untuk lebih baik, bukan mereka yang diwarnai oleh orang lain menjadi tidak baik, seperti itu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan ada dari ke-6 institusi atau organisasi. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah memahami, karena waktunya sudah kurang 2 menit. Tentunya harapannya di dalam nilai kebajikan dan disiplin positif ini nanti akan mengacu kepada apa yang sudah diterapkan di sekolah, yaitu profil pelajar Pancasila atau profil belajar seperti itu. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berakhlak mulia. Ini harapannya. Yang kedua adalah mandiri. Kemudian bernalar kritis, berupaya untuk berpikir dan mempunyai M2, memilih dan memilah. Mana yang baik kita pilih dan tidak baik kita pilih. Begitu juga dengan kita sebagai seorang pendidik. Kemudian berkebenekaan global, bergotong royong, kreatif. Alhamdulillah Bapak Ibu guru sudah mulai guyup seperti itu, satu sama lain sudah mulai berkoordinasi dan gotong royong, dibuktikan dari ruang guru seperti itu untuk saling berkolaborasi. Insya Allah Bapak Ibu nanti ada undangan di ruang guru, insya Allah. Selanjutnya Ibu Primary Youth Program PYP, sikap murid. Nah, ini harus ditumbuhkan, ada toleransi, rasa hormat. Sekarang siswa itu ketika berhadapan dengan guru sudah tidak punya rasa hormat karena tidak ngajar,
di kelasnya sudah cuek-cuek aja kan, seperti itu. Kadang berjalan berpapasan itu mau ditabrak kan gitu ya. Justru budaya positif yang ada di Indonesia, utamanya di sekolah kita, lingkup sekolah kita, ini sudah diambil oleh orang-orang luar. Seperti itu. Nah, bagaimana menciptakan budaya positif supaya kita ini bisa mengantarkan anak-anak yang betul-betul menjadi uswah hasanah nantinya di masyarakat. Kita mulai dari diri kita, saling tegur sapa, ada kebersamaan. Begitu kan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya kira sudah ini empati, keinginan tawan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, 9 pilar itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, kejujuran, ini perlu, hormat dan santun. Nah ini perlu hormat dan santun. Sekarang siswa kita banyak yang tidak santun dan tidak hormat. Bukan berarti kita minta dihormati atau disantuni, tidak. Akan tetapi saya pribadi kepada anak-anak mencoba mencari permasalahannya apa, kenapa kok berbuat seperti itu. Nah ini nanti kita akan bahas oleh Bapak Ibu Guru terkait dengan segitiga restitusi nantinya. Ini bukan ranah saya. Yang keempat adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, mendengarkan apabila ada nasihat-nasihat. Kalau enggak mau mengambil nasihatnya cukup buat jauh-jauh kan gitu. Terkhusus kita semuanya, bagaimana apabila ada misalkan kita terlambat masuk ke kelas, Bapak kok terlambat, Ibu kok terlambat, mohon maaf Pak. Dengan teman sejawat kita sama-sama mengingatkan, jangan pernah ada yang namanya sakit hati kan, seperti itu. Terkadang kan banyak kan begitu ya, itu dibuang. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada petunjuk juga, petunjuk seumur hidup di sini adalah peduli dan seterusnya. Rasa empati saya kira sudah. Nah inilah proyek nilai-nilai kebajikan. Yang terakhir adalah ada kepedulian, rajin, integritas, rasa hormat. Peduli ada terus terangan, ya tidak ada dusta di antara kita, gitu. Selanjutnya rajin, ada keberanian. Soft skillnya kan begitu ya, harus dikedepankan nanti, yang sekiranya nanti kita sebagai seorang pendidik berimbas kepada anak-anak supaya anak-anak mampu untuk percaya diri, seperti itu. Kemudian integritas, kebahagiaan, keadilan dan seterusnya, rasa hormat, ada tanggung jawab, ada pengabdian, kebijakan, bersyukur atas apa yang sudah kita terima. Nah syukur ini yang kita senantiasa lupakan. Kita ada di SMK, berarti kita sudah bersyukur. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Berarti kita sudah diamanahi untuk menjadi orang yang orang yang mulia dan dimuliakan. Apa maksudnya? Yaitu bagaimana kita mendidik anak bangsa yang nantinya akan menjadi orang-orang pilihan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kata yang kurang baik atau kurang berkenan dalam budaya positif ini, yaitu terkait dengan kedisiplinan, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah punya, tinggal bagaimana menerapkan. Cuman hanya kata bahasanya saja. Mungkin ada pertanyaan terakhir? Apa nanti di akhir? Terakhir aja. Baik, terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat mudah saya tangkap di penjelasan sedikit pagi siang ini, yaitu mengenai tentang kita mendisiplinkan diri, kemudian introspeksi diri untuk bagaimana kita membudayakan positif di sekolah, diri kita sendiri dan untuk siswa. Begitu, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Yogi. Jadi betul, disiplin positif harus kita mulai dari diri kita dulu. Kalau diri kita pun tidak bisa disiplin, bagaimana kita mau mengimbaskan hal tersebut kepada murid? Dan kesimpulannya, disiplin positif itu akan selalu berkaitan dengan
nilai-nilai kebajikan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Amin tadi, bahwasanya dengan memupuk disiplin positif maka nilai-nilai kebajikan universal yaitu kejujuran, tanggung jawab, mandiri dan seterusnya itu auto akan terus tumbuh dalam diri kita dan diri murid. Begitu. Lanjut ke materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan CGP Eka Lestari Bawanti. Dari kelas berapa Bu penjenengan? 189. 189. Kalau kelas kami ini 187A. Begitu ya. Jadi beda kelas, makanya hari ini bajunya Pernah berkelompok dengan guru-guru SD dan SMP. Ini saya akan menyampaikan apa sih yang menjadi latar belakang manusia, motivasi pelaku manusia seperti itu. Seperti saya sebagai guru, seperti murid kita sebagai siswa, apa yang melatar belakangi motivasinya seperti itu. Ada 3 menurut dari dosen di situ. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi biasanya pada tahapan ini siswa ataupun kita sebagai guru melakukan kegiatan karena takut dihukum seperti itu. Yang kedua tahapannya adalah untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah pada tahapan ini atau motivasi kedua tingkatannya ini lebih atas daripada yang pertama. Jadi pertanyaan yang muncul adalah saya akan dapat apa kalau misalnya melakukan ini? Apakah saya mendapatkan penghargaan? Saya mendapatkan ucapan selamat? Atau saya mendapatkan bintang? Seperti itu. Itu tahapan kedua. Pada motivasi ketiga, kalau yang satu dan kedua ini adalah motivasi eksternal. Karena yang pertama itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, maka yang kedua adalah untuk mendapatkan penghargaan. Sedangkan yang ketiga ini motivasi intrinsik. Jadi di sini untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka pertanyaan yang muncul ketika kita berada pada tahapan motivasi ketiga adalah akan menjadi seperti apa saya? Seperti itu. Kalau misalnya saya melakukan seperti ini, saya akan berusaha seperti apa? Nah seperti itu. Nah tujuan dari motivasi ini Bapak Ibu adalah untuk peningkatan disiplin positif pada kita dan pada siswa kita seperti itu. Karena memang untuk menumbuhkan disiplin positif maka kita harus berada pada motivasi ketiga. Bagaimana kita mempunyai motivasi dari dalam diri kita tanpa takut adanya hukuman maupun tanpa adanya penghargaan seperti itu. Nah sebelum kita menerapkan disiplin positif, kita harus juga mengetahui perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi. Sebagai guru, kita dalam penerapan pembelajaran biasanya kita melakukan yang namanya hukuman kepada siswa. Benar ya Bapak Ibu ya? Maka di sini karena kita kurikulum merdeka, kita tidak boleh yang namanya menghukum siswa seperti itu. Nah untuk itu kita harus bisa membedakan apa hukuman dan juga konsekuensi. Saya kasih contoh, misalnya Rina saat ini terlambat. Yang namanya keyakinan kelas yang akan dibahas oleh CGP berikutnya seperti itu. Nah yang kedua, untuk melakukan yang namanya disiplin positif, kita juga menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah restitusi itu apa sih? Nah restitusi itu adalah bagaimana kita sebagai guru berkolaborasi dengan siswa kita untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa kita seperti itu. Jadi ada 3 tahapan di situ. Yang pertama ada pengenalan identitas, yang kedua ada validasi kesalahan, dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan seperti itu. Dan untuk disiplin positif ini Bapak Ibu bisa kita terapkan kalau kita menerapkan yang namanya keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi seperti itu. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, applause sekali lagi untuk Bu Eka Lestari Bawanti. Motivasi perilaku manusia. Saya rasa sudah sampun
sudah bisa ditangkap Bapak Ibu nggih? Sebentar Bu Sulis, masih di slide itu sebentar. Saya hanya menguatkan yang disampaikan Bu Eka bahwasanya motivasi perilaku manusia itu baik kita sebagai guru maupun murid pasti ada 3. Pasti dari diri manusia. Ada motivasi dari luar, ada motivasi dari dalam. Yang perlu kita bangun pada diri kita, kemudian pada diri murid-murid adalah motivasi dari dalam. Karena kalau kita sudah, saya nggak mau datang terlambat ke sekolah, itu sudah muncul dari diri kita, maka kita akan berusaha, entah itu nanti mendapat penghargaan atau tidak, kita akan tetap berusaha untuk tepat waktu jam 7 nyampe sini, kan begitu Bapak Ibu nggih? Tapi kalau motivasinya masih nanti kena sanksi dari Pak Ali kalau saya telat terus, atau nanti saya mau dapat penghargaan sebagai guru teladan lah, nah saya mau nyampe sekolah jam 6 terus, itu artinya masih motivasi eksternal. Begitu Bapak Ibu nggih, saya menguatkan dari Ibu Eka. Jadi tugas kita adalah membangun motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam untuk melakukan disiplin positif. Begitu Bapak Ibu nggih. Ini Pak Wim tadi mana ya? Oh, keluar ya. Perlu dianu lagi itu. Ya, perlu didisiplinkan itu. Oke, saya akan langsung lanjut ke materi. Jadi ada 6 materi ini nanti. Kita sudah 2 materi. Kemudian yang ketiga akan disampaikan oleh Ibu Ayu Windar Arimbi tentang kebutuhan dasar manusia. Monggo Ibu Ayu. Manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, meliputi kebutuhan dasar akan makan, tempat tinggal, pakaian, keamanan. Yang kedua, love belonging, rasa diterima, ya, meliputi rasa cinta kasih. Seperti Bu Erna yang selalu butuh kasih sayang, sama. Kita semua juga kan membutuhkan rasa disayangi, dihargai, dicintai. Seperti itu, oke. Selanjutnya, freedom atau kebebasan meliputi otonomi pilihan dan kontrol atas kehidupannya sendiri. Jadi bebas milih jurusan apa kalau anak-anak gitu. Kalau Bapak Ibu guru bebas untuk menentukan, kalau disambungkan dengan budaya positif, bebas untuk memilih datang terlambat atau tidak ke sekolah. Itu pilihan kita dari diri kita sendiri. Selanjutnya fun, kesenangan, meliputi kebutuhan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Terakhir, penguasaan atau power meliputi akan rasa budaya mampu dan berpengaruh. Guru perlu memahami kebutuhan dasar manusia untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, kondusif, dan dapat membantu murid untuk memenuhi kebutuhannya untuk berkembang secara optimal. Jadi materinya sampai di sini Bapak Ibu. Contoh kasus, jadi saya itu pernah, anak-anak itu datang ke ruangan BK. 6 atau 7 anak datang dengan keluhan tidak mengikuti pelajaran salah satu guru. Nah, ketika ditanya, kenapa nak? Mungkin anak ini tidak mampu tidak menguasai pembelajarannya, atau dia tidak suka dengan gurunya. Itu sempat saya tanyakan, kamu tidak suka sama gurunya? Atau kamu tidak suka gaya ngajar gurunya? Nah, itu nanti kita bahas di segitiga restitusi yang akan dibahas oleh Ibu Erna. Jadi di situ tahapan-tahapan restitusi, bagaimana kita membuat anak itu mencari alternatif solusi dari pemecahan masalahnya tersendiri. Seperti itu mungkin bisa ditangkap nggih materi saya yang sangat simpel padat ini, sudah tidak panjang-panjang. Nah, waktunya juga mepet nggih. Sampun Bu Erna masih mau applause dulu untuk Bu Ayu. Materinya Bu Ayu ini luar biasa loh ya, kebutuhan dasar manusia. Saya menguatkan sekali lagi, kita sebagai manusia 5 kebutuhan dasar ini tidak bisa dipungkiri, pasti kita membutuhkan ini, namanya sudah kebutuhan dasar, begitu bro ya, kan gitu. Merasa dicintai dan diterima, siapa yang nggak pengen? Lah ya pasti semuanya pengen. Kemudian power, penguasaan,
penguasaan dalam konteks yang positif, tidak destruktif, kan begitu. Itu pasti kita membutuhkan. Bu Ayu tadi sudah menjelaskan. Kemudian kesenangan, Senin sampai Jumat mati-matian kerja untuk SMK 1, kan ya. Giliran Sabtu sama Minggu ini waktunya fun dong, kan gitu. Kita butuh itu. Jangan Sabtu Minggu masih berkutat aja dengan keruwetan hidup, kan gitu ya. Itu kita butuh. Kemudian freedom, kebebasan. Siapa yang mau dipenjara? Kan nggak ada. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar ini kita pahami dengan baik, kemudian bisa kita berlakukan, kita terapkan kepada anak-anak kita. Ketika melakukan kesalahan, tidak menghukum seenaknya kita, tapi kita selalu ingat kebutuhan dasar mereka apa. Mereka juga butuh kesenangan. Memberi tugas misalkan, ya oke, memberi tugas, tapi jangan yang sampai membuat mereka juga merasa kewalahan dan seterusnya. Jadi konteksnya dari disiplin positif tadi kemudian berjalan ke motivasi, menumbuhkan motivasi dari dalam dengan memperhatikan kebutuhan dasar mereka. Begitu Bapak Ibu ya. Bisa ditangkap sampai di sini ya. Saya minta suaranya sedikit saja mungkin dari Bro Wahyu terkait dengan kebutuhan dasar manusia dari Bu Ayu. Kebutuhan dasar manusia. Jadi budaya positif di sekolah ini sangat berpengaruh juga di kebutuhan dasar manusia. Maksudnya kebutuhan dasar dari siswa peserta didik kita. Nah, jadi bagaimana kita menerapkan itu tujuannya untuk membangun. Bagaimana contoh dari balik lagi ke BK tadi, berkolaborasi dengan peserta didik. Nah, bagaimana caranya kita itu berkolaborasi dengan peserta didik, tapi kita tidak tahu cara bagaimana berkolaborasi dengan peserta didik. Nah, itu yang perlu kita kembangkan lagi. Nah, dengan adanya disiplin budaya positif, kita mengurangi hukuman, betul sekali, mengurangi hukuman. Nah, kalau saya sendiri, di saat ini contoh kasus, di saat waktu itu saya piket, nah ada yang anak atau peserta didik itu minta surat izin masuk. Nah, setelah surat izin masuk itu diberikan, ternyata anaknya masih tidak masuk. Masih yel-ngayel di depan. Ya, maksudnya apa? Jutoju, ya. Nah, itu juga kasus yang harus kita pecahkan, bukan kita usalahkan gurunya. Jadi, kenapa kok masih tetap tidak boleh masuk sampai guru tersebut selesai mengajar? Nah, ini yang perlu kita terapkan atau kebutuhan dasar manusia. Anak itu sudah difasilitasi untuk diberikan surat izin masuk, tapi oleh gurunya tetap tidak boleh masuk. Nah, ini adalah kasus yang atau masalah yang perlu kita pecahkan. Ya, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Bro. Ke materi berikutnya, Bu Zulis mungkin bisa dibuka dulu tentang apa selanjutnya. Oh, tentang keyakinan kelas. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Ati Izzatul Fitriah. Apa itu keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Jadi pemahaman kita nanti akan bisa sama. Begitu Bapak Ibu. Monggo Bu Ati. Oh iya, lupa saya. Sebelum kita lanjut, Bu Ayu ingin mengajak kita ice breathing sebentar. Biar ini ya, biar kembali lagi segar. Oke. Terima kasih Bu Erna. Ternyata Bu Erna lupa rondonya kalau saya harus memimpin ice breakingnya. Biar tidak tegang Bapak Ibu. Oke. Jadi sebelumnya sebentar Bu Novi. Tunggu dulu Bu Novi. Jadi nanti kita akan bermain siap tembak dor. Oke. Jadi agak mundur
Jadi hari ini saya akan membentuk kelompoknya itu dengan nama-nama bunga. Buah sudah ya, karena Pak Wahyu lebih suka buah dari sana. Oke, Pak Wahyu adalah kelompok pisang, kelompoknya Bu Ella kelompok apel, semangka, Bu Fitri, anggur, Bu Lili, jeruk, nanas, strawberry. Oke, sudah ingat ya nama-namanya? Apel, pisang, halo, masih semangat ya? Pisang, apel, mangga, anggur, jeruk, nanas, strawberry. Jadi orang pertama kita akan bermain orang pertama, ya. Instruksinya adalah mengatakan siap tembak. Oke? Orang pertama itu siap tembak. Tangan tangannya di mana Bu Er? Kasih contoh Bu Er. Siap tembak. Yang kedua itu orang kedua akan menginstruksikan kata door. Ya. Orang kedua diingat ya. Door. Orang ketiga tugasnya adalah menyebutkan nama kelompok lain. Ini kunci loh ya. Kuncinya ya. Yang nomor 3 menyebutkan nama kelompok lain. Simulasi dulu ya. Simulasi ya. Simulasi dulu. Simulasi. Halo. Oke, teman-teman. Kalau saya menyebutkan nama kelompoknya, maka dia harus siap. Ya, simulasi dulu. Misalnya, pisang. Siap tembak. Go. Lah, lama. Kalau lama dihukum ya. Siap, teman-teman, ya. Oke. Ready, Pak Malik? Pak Malik, ready ya? Saya ulang ya. Saya ulang. Strawberry. Yang pertama itu kita sepakati orang pertama harus siap tembak. Orang kedua harus door. Yang terakhir menyebutkan nama kelompok lain. Oke, paham sampai di sini? Khusus simulasi lagi? Itu ya. Satu kali lagi nih ternyata kelompoknya Bu Ena kurang PM ya masih ya. Kita ulang lagi ya. Diulangi namanya, lupa. Oke, saya ulang lagi. Ada kelompok banana alias pisang, ya. Ada kelompok apel, ada kelompok semangka, anggur, jeruk, nanas, strawberry. Ya, gitu ya. Oke, simulasi lagi. Nanti yang misalnya posisinya sebagai teman atau posisi yang paling ideal sebagai seorang guru itu adalah di posisi manajer. Seperti itu, nggih. Biar tak lama-lama kita sambut CGP selanjutnya. Beliau Bu Ati, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semangat lagi ya? Lagi ya. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang keyakinan kelas, yaitu mengapa keyakinan bukan peraturan. Dulu kita mengenal bahwa di kelas ataupun di sekolah yaitu dinamakan dengan peraturan. Tetapi peraturan itu seringkali dibuat hanya sepihak saja dari guru atau dari sekolah saja. Nah, untuk saat ini kita membuat suatu keyakinan kelas, di mana keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau kita membuat suatu keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama dengan siswa. Jadi apa yang diinginkan siswa tentang kelas yang bagaimana, aturan yang
yang bagaimana. Jadi tidak hanya sepihak yang ditetapkan oleh guru atau sekolah saja. Jadi kita buat bersama melalui guru dan anak-anak tentang apa yang akan kita sepakati untuk dijadikan tata tertib yang ada di kelas ini, minimal di kelas. Kemudian akan diterapkan di sekolah. Misal tentang datang terlambat. Kalau anak mengemukakan sendiri keinginannya bahwa dia akan selalu datang dengan tepat waktu dari keyakinan dia sendiri, maka dia akan lebih bersemangat untuk datang tepat waktu, bukan karena terpaksa. Jadi itulah bedanya antara keyakinan dan peraturan yang sudah pernah kita jalani dulu. Kemudian ciri-ciri keyakinan kelas antara lain bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Dan yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi hanya yang membutuhkan apa yang harus kita lakukan agar kelas kita terlihat kondusif dan bisa berjalan dengan baik. Kemudian keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Dan yang kelima, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curhat pendapat. Dan yang terakhir, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Ya, itulah kenapa kita khususnya terutama bagi wali kelas saat awal kita masuk di kelas yang baru, kita butuh membuat suatu keyakinan kelas agar anak-anak didik kita yang menjadi asuhan di bawah kita itu dengan sadar sendiri bahwa tindakan apa yang akan dia lakukan dia tidak merasa terbebani atau berat. Kalau sudah menjadi keyakinan dirinya sendiri, dia tahu konsekuensi yang akan diterima, dia akan selalu mematuhi apa yang sudah ditetapkan. Karena keyakinan kelas itu dibuat bukan dari guru sendiri atau dari sekolah, melainkan antara siswa dan murid yang ada di kelas itu sendiri. Apa yang perlu dilakukan di situ. Kemudian di sini ada beberapa kalimat peraturan yang menjadi keyakinan, misalkan jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Di situ seperti sebuah kalimat perintah. Kalimat ini harus kita rubah menjadi kalimat positif agar bisa menjadi suatu keyakinan yang bisa kita jalankan dengan tanpa keterpaksaan. Jangan buang sampah sembarangan. Kalimat positif yang bagaimana yang harus bisa kita munculkan di sini? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita harus bisa merubah ke kalimat yang positif. Kemudian tidak boleh menggunakan HP di kelas. Kalimat positif yang bagaimana yang akan kita munculkan? Menggunakan HP atas izin guru. Jadi gunakan HP dengan izin Bapak Ibu guru pengajar, gitu ya. Kemudian tidak boleh datang terlambat. Datanglah tepat waktu. Kalau kita bilang tidak boleh datang lambat, akhirnya anak yang dikatakan seperti itu akhirnya merasa tersinggung atau bagaimana, akhirnya dia berat untuk menjalankan untuk datang tepat waktu. Kemudian dilarang melepas sepatu di kelas. Kalimat positif yang bagaimana? Gunakan sepatu di dalam kelas. Dan yang terakhir dilarang keluar kelas saat guru berada di kelas. Minta izin saat akan keluar kelas. Minta izin saat akan keluar kelas. Gitu ya. Jadi peraturan yang selama ini dibuat dengan kalimat yang seakan-akan memerintah anak yang nanti akibat berefek dia merasa terbebani dan berat tidak menjalankan dengan ikhlas, kita rubah menjadi sebuah kalimat positif dan menjadi keyakinan kelas kita. Dan seandainya itu terjadi di kelas kita, insya Allah semua yang sudah kita tentukan bersama dengan siswa akan dapat dijalani dengan baik, karena mereka akan tahu sendiri konsekuensinya apa. Seandainya saya datang terlambat, saya harus bagaimana, saya harus dalam kondisi rapi, kalau tidak saya harus bagaimana. Mereka akan tahu sendiri konsekuensi yang sudah dilakukan. Nah, itulah kenapa keyakinan kelas di sini perlu kita buat.
Terutama ini bagi Bapak Ibu wali kelas, sangat penting sekali kita membuat keyakinan agar kelas kita bisa berjalan dengan baik. Kalau sudah kelas bisa berjalan dengan baik, imbasnya nanti akan ke sekolah. Jadi sekolah juga, mereka juga bisa mematuhi apa yang sudah ditetapkan di sekolah, apa yang ada, mereka sudah bisa membiasakan budaya positif. Karena sebagai seorang guru, kita nggak boleh menuntut siswa. Kita nggak boleh semena-mena terhadap siswa. Kita tugasnya adalah menuntun siswa agar siswa bisa berjalan sesuai dengan koridornya yang baik. Begitu ya. Jadi saya simpulkan bahwa keyakinan kelas ini perlu kita buat agar kelas kita menjadi kondusif dan semua budaya positif bisa dilaksanakan dengan baik. Demikian pemaparan tentang keyakinan kelas, dan materi berikutnya tentang posisi kontrol yang akan disampaikan oleh Ibu Sulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati yang telah berbagi ilmu tentang keyakinan kelas. Dari sekian yang kami undang ini, berapa orang yang jadi wali kelas? Oh banyak ya, oh banyak, alhamdulillah. Berarti nanti keyakinan kelas langsung gas terapkan, gitu ya. Tidak lagi kita bicara tentang peraturan kelas, karena ini kalau di lingkaran, posisinya ada di lingkaran paling kecil. Untuk membentuk budaya positif ini jaraknya jauh, kayak bumi ke matahari jauh, gitu ya. Jadi kalau keyakinan kelas sudah meningkat, untuk membentuk budaya positif sudah mendekat. Jadi begitu yang disampaikan oleh Bu Ati tadi, begitu pentingnya kita sebagai guru ini untuk selalu mengedepankan pendapat murid, kita menampung aspirasi mereka agar sekali lagi motivasi terbangun dari dalam. Begitu nggih Bapak Ibu. Kita lanjut ke dua materi budaya positif. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Jadi sesuai dari ilmu yang kami dapat selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, kita itu sebagai guru ada 5 posisi kontrol, dan 5 posisi kontrol ini tidak semuanya kita terapkan, tidak semuanya kita lakukan, tapi ada mungkin 1-2 posisi yang memang sering kita lakukan. Dari materi ini nanti kita akan tahu posisi apa yang selama ini sudah kita jalankan. Apakah posisi yang kita jalankan selama ini untuk menghadapi murid itu sudah tepat atau belum, akan dijelaskan secara lengkap oleh Ibu Sulis Tunggul. Saya selalu tidak bisa menyebutkan nama Bu Sulis secara lengkap, panjangnya kayak kereta api. Kereta api eksekutif. Oke, silakan Bu Sulis, waktu dan tempat saya persilakan. Terhambat dengan panjangnya nama saya Sulis Tunggul Tias Bertimbul Bise. Nama yang agak aneh banget, tapi itu mungkin orang tua saya atau bapak saya punya sejarah dengan nama tersebut. Dan alhamdulillah saya bisa menerima nama itu meskipun katanya berat namanya. Saya melanjutkan materi dari teman-teman. Dari awal tadi sudah pahami tentang budaya positif, Bu disiplin positif, Bu Eka tentang motivasi, Bu Ayu tentang kebutuhan dasar manusia, dan Bu Ati tentang keyakinan kelas. Sekarang saya melanjutkan tentang kita sebagai guru dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu. Kita mempunyai 5 posisi kontrol dalam penyelesaian masalah. Yang pertama kita adalah menghukum, sebagai penghukum, ya. Di sini guru menggunakan hukuman bisa fisik, bisa verbal, ya. Memerlukan sistem, sekolah memerlukan sistem untuk menerapkan hukuman tersebut, ya. Guru posisi penghukum sering berkata, awas kamu ya, itu posisi menghukum secara verbal, ya. Bisa juga dengan menyuruh
lari atau ya karena dihukum dia terlambat atau gimana, tadi tidak pakai sepatu yang sesuai dengan ketentuan, dia harus mengitari lapangan sebanyak 20 kali, itu bentuk hukuman fisik dan akibatnya membuat siswa bisa merasa dendam, ya. Itu bisa berakibat secara langsung dia melampiaskan kekesalannya, mungkin bisa juga dengan marah kepada gurunya, ya. Bisa menjawab. Biasanya anak kalau dimarah itu, kita saja kalau misalnya kena marah atau bagaimana, serem gitu ya, langsung naik rasanya darah kita panas. Anak juga seperti itu siswa. Kemungkinan mereka akan dendam, dia bisa langsung dilakukan secara frontal kalau gitu. Bisa juga dia melakukan hal-hal fisik yang lain yang mungkin juga berbahaya. Itu posisi penghukum. Ciri khasnya suaranya tinggi, marah-marah. Kamu ini gimana sih? Misalnya seperti itu. Sudah dibilang maksudnya jam 7, kok bisa jam 7 masih di luar? Ya, kita sering mungkin seperti itu. Ternyata itu akan berakibat buruk pada perkembangan siswa sendiri. Dia akan merasa dendam. Yang kedua, posisi sebagai membuat rasa bersalah. Ya, di sini agak lebih down ya, maksudnya lebih rendah nada suaranya. Ya, posisi ini biasanya guru bersuara lebih lembut, tapi tidak nyaman bagi siswanya. Dia merasa rendah diri nanti. Ya, kamu ini mengecewakan saya. Kamu gak mikir orang tuanya di rumah bekerja. Kamu gak mikir orang tuanya nanti bekerja keras cari uang. Dia merasa bersalah. Ini juga berarti buruk bagi siswa perkembangannya. Kalau mungkin yang tadi menghukum dia secara langsung, kalau dia dipendam. Dengan memendam rasa itu dalam waktu yang lama bertumpuk itu juga akan berakibat buruk. Mungkin banyak kasus-kasus yang sering kita lihat, ada bunuh diri seperti itu. Itu karena dia disalahkan terus. Kamu ini begini salah. Ya mungkin dengan agak rendah di rumah orang tuanya disalahkan terus, di sekolah sama gurunya disalahkan terus. Jadi dia merasa seperti tidak berguna. Akhirnya mutung juga bisa. Ya, sebenarnya yang dua ini penanganan posisi kontrol yang membuat anak kita menjadi gagal. Ya, jadi mungkin bisa diusahakan ini tidak kita lakukan kepada siswa kita. Karena dia akan merasa rendah diri, merasa tidak berguna, tidak bermanfaat, sehingga dia tidak akan melakukan hal-hal yang positif nantinya. Karena kalau saya sudah dianggap tidak berguna, saya dianggap salah terus, seperti itu. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman, ya. Guru posisi ini tidak menyakiti murid, tapi secara persuasif itu mempengaruhi. Ada dampak positif dan negatif kalau kita melakukan posisi ini. Yang pertama, dampak positifnya kita dekat. Anak-anak bisa lebih dekat, bisa lebih terbuka kalau dia punya permasalahan. Ini sering saya lakukan memang. Ya, menganggap anak-anak itu sebagai teman kita. Sehingga kalau kita istilahnya kita menarik dia untuk menceritakan masalahnya, dia mudah untuk bercerita karena enak diajak ngomong misalnya kita, ya. Ayo minta tolong Bu Suli sini seperti itu. Dampak negatifnya, kalau misalnya pada saat tertentu dia punya masalah, kita tidak bisa membantunya, dia akan merasa kecewa. Dan juga kita melatih mereka tidak mandiri menyelesaikan masalah. Itu posisi kita sebagai teman, ya. Yang selanjutnya posisi kita sebagai pemantau. Memantau artinya di sini mengawasi. Berarti ada aturan-aturan yang kita sebagai dasar. Seperti misalnya aturan-aturan yang ada di sini di sebelah sana itu ya, di bawah tata tertib, itu sebagai dasar kita memantau siswa. Ini loh kamu melanggar ini, poinnya sekian. Ya, itu pemantau, mengawasi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang digunakan sebagai bukti perilaku seseorang. Dari yang saya katakan itu. Konsekuensi logis penerapan posisi kontrol adalah murid memahami konsekuensinya. Mereka tahu konsekuensi yang harus mereka jalankan, tanggung jawab yang harus mereka jalankan kalau dia melanggar aturan tersebut karena sudah ada poinnya. Mereka tahu, ya. Dua posisi ini bagus kita lakukan, tapi kadang-kadang kita memang perlu melakukan. Tapi
Lalu dilanjutkan lagi pada posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Ya, kalau manajer di sini kalau kita tahu manajer itu mengatur kalau di perusahaan ya, mengatur kegiatan usaha. Kalau di sini permasalahannya kita mendampingi siswa, dia bisa menemukan solusi sendiri. Ya, kita tidak memberikan solusi, dia sendiri yang mengemukakan solusi dari permasalahan dia tahu alasannya dia apa. Karena seseorang di sini siswa melakukan kesalahan atau dia melakukan perilaku pasti ada alasannya. Tadi motivasi yang perlu kita jelaskan. Apa alasannya? Ya, kita harus gali alasannya apa. Terus kita juga harus mengatakan semua orang pasti punya permasalahan. Itu nanti kita akan bahas pada segitiga restitusi yang akan dipaparkan oleh Bu Erna. Dan posisi manajer ini adalah posisi kontrol guru yang bisa menggunakan segitiga restitusi untuk penyelesaian. Ya, jadi kita tekankan di sini pemantau dan manajer di sini. Kalau manajer itu siswa yang mengemukakan solusi dari permasalahan dia, karena dia tahu alasannya apa, dia punya alasan, dia punya tujuan untuk melakukan itu, sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya. Dia mengemukakan kepada gurunya menyelesaikan masalah tersebut. Itu penekanan dan beda dari pemantau tadi. Kalau pemantau dia konsekuensinya sudah ada, ya sudah ditentukan. Kamu kalau melanggar ini poinnya sekian. Ya, kalau manajer itu siswa yang mengembangkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Misalnya datang terlambat, ya mungkin Bu Sri juga pernah terlambat dulu. Kira-kira kamu nanti kalau misalnya terlambat apa yang kamu lakukan? Ya, kan penyebabnya dia sudah menceritakan saya tidurnya terlalu malam. Jadi solusinya nanti dia mengemukakan sendiri, ya saya tidurnya jangan terlalu malam Bu, nanti biar saya bangunnya tidak terlambat sehingga ke sekolah juga kesiangan seperti itu. Dia yang mengemukakan sendiri, itu manajer. Ketiga, posisi yang ketiga yang pertama teman, pemantau, dan posisi manajer ini menuju atau membuat siswa menjadi sukses. Kalau yang dua pertama tadi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu siswanya bisa gagal nanti. Karena kalau bahasanya di sini itu mutung biasanya. Ya, anak-anak itu kalau kita salahkan terus dia mutung. Tidak kok, ambu baik misalnya. Gitu. Ya, itu bisa terjadi dan itu membuat sebenarnya setelah melakukan itu kita sebagai guru ada perasaan menyesal kadang-kadang ya. Loh, saya kok menghambat cita-cita anak ini misalnya seperti itu. Pembuat rasa bersalah, gurunya sendiri juga merasa bersalah akhirnya. Ya, seperti itu. Mungkin bisa ditayangkan contoh video Bu Erna dari kelima posisi kontrol ini. Bapak Ibu bisa nanti kira-kira dari video yang kami tayangkan ini posisi apa dari kelima posisi tadi ya? Jadi kami kemarin beberapa hari yang lalu dadaan tanpa skrip kami bermain peran mengambil posisi kontrol guru. Nanti dengan melihat video ini mohon Bapak Ibu ini ya, kira-kira posisi apa sih yang kami perankan di situ? Ada 5 kasus di sini dari penjelasan yang sudah disampaikan Bu Sulis gitu ya. Ini saya mulai dulu, mudah-mudahan suaranya bisa terdengar dengan baik ya. Dari awal. Soalnya nih rekamnya pakai HP, tidak pakai mic. Ya. Sebentar.
artis dengan perdagangan. Bu Sulis sama Bu Ayu tadi, Bu Sulis itu mempengaruhi untuk dia kalau di sekolah jangan pakai, kecuali praktek karena dia jurusan pemasaran pada waktu jadi pramuniaga seperti itu. Ya gurunya bisa, minta kalau bisa pinjami Bu Sulis itu kan kayak kita sama teman aja ya, seperti itu. Monggo lanjut. Sebagai apa ini Bapak? Pemantau, ada data-data ya, jadi ada konsekuensi yang harus dilakukan siswa dalam melakukan pelanggaran. Lanjut. Terima kasih. Posisi apa Bapak Ibu? Merasa bersalah. Iya, merasa bersalah. Ya, dikaitkan dengan apa? Kecewa orang tuanya bekerja, dan si Sulis ini merasa rendah diri karena seolah-olah dia tidak berguna seperti itu. Terakhir, kasus kelima.
lanjutkan. Untuk ini posisi manajer ini ada penerapan segitiga restitusi dan materi tentang segitiga restitusi akan dibapakan oleh Bu Erna. Monggo Bu Erna. Mendapat tugas untuk menyampaikan materi yang terakhir terkait kalau tadi 5 posisi kontrol yang paling harus kita hindari adalah posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Itu yang harus paling kita hindari. Jangan sampai itu kita lakukan. Kalau posisi teman masih oke, tapi kita nanti harus imbangi dengan posisi apa tadi? Manajer. Kalau posisi pemantau itu bermainnya guru ini di ranah peraturan dan konsekuensi. Kalau di manajer itu sudah di ranah kita memang berkolaborasi dengan murid, memandirikan murid. Bagaimana sih ini kalau ilmu-ilmu BK ya Bu Ayu, Bu Rizky, Bu Ira, kita memang sudah mendapatkan ini di mata kuliah kami gitu. Bu Mimin juga pastinya senior kami kan gitu. Nah ini penting untuk kita lakukan. Intinya begitu, bahwasanya memandirikan murid, berkolaborasi dengan murid untuk mencari solusi atas masalah yang terjadi. Itu penting, jangan menghukum, jangan membuat anak merasa selalu bersalah. Segitiga restitusi. Jadi intinya seorang guru harus bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer. Dengan menjadi seorang manajer, maka langkah-langkahnya harus bagaimana? Seperti tadi video yang diperlihatkan, posisi saya adalah sebagai manajer. Saya menerapkan 3 tahapan ini, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Slide berikutnya Bu Sulis. Menstabilkan identitas itu bagaimana? Ketika anak-anak membuat sebuah kesalahan, kemudian kita tidak serta-merta menyalahkan anak tersebut, tapi kita coba menstabilkan keadaan. Oke, nggak apa-apa kamu terlambat, wajar kamu melakukan kesalahan, tidak apa-apa, tapi kamu harus belajar dari kesalahanmu. Ayo kita cari solusi bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu. Kira-kira kalimat-kalimat seperti itu yang bisa kita sebutkan ketika kita sedang menstabilkan identitas. Paham nggih? Mbok emre telat melolong. Nah, jangan gitu, itu tidak menstabilkan identitas. Balik lagi ke posisi tadi itu apa? Penghukum, membuat rasa bersalah kan gitu. Jadi harus pakai dengan bahasa yang enak lah didengar di telinganya murid kan begitu. Menstabilkan identitas sampai di sini paham ya penjelasan ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Artinya kita sebagai guru harus mencoba menerima, mengakui kesalahan yang diterima murid itu dengan lapang dada. Untuk kemudian sama-sama kita mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Artinya mengakui dan mau menerima kesalahan anak. Kita menjadi proaktif dengan anak, begitu. Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Ini yang paling penting. Guru harus bisa memancing atau merangsang anak untuk menggali gagasan atau ide. Bahwasanya ketika saya melakukan kesalahan seperti ini, ketika saya datang terlambat atau saya sering berkelahi, kira-kira ide atau gagasan apa yang bisa saya lakukan sehingga saya bisa memperbaiki keadaan, memperbaiki diri. Intinya itu. Siklus ini, 3 tahapan ini harus mampu kita jalankan kepada anak-anak kita. Harus bisa semaksimal mungkin, semampu dan sebisa kita. Jangan balik lagi ke posisi penghukum, balik lagi ke posisi penghukum, karena memang itu tidak akan memunculkan motivasi dari dalam. Tapi kalau posisi kita sebagai manajer, LLA-nya sebagai pemantau lah, kita bermainnya di peraturan dan konsekuensi, tapi belajarnya harus tetap ke manajer, kan gitu. Pemantau manajer dalam segala situasi. Kalau kasusnya berat, tetap harus di sini, kan gitu. Oke, lanjut Bu Sulis. Nah itu ya yang saya jelaskan tadi sudah. Jadi kalimat-kalimatnya kurang lebih seperti itu. Kalau memvalidasi adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan dan seterusnya. Oke, lanjut Bu Sulis. Oke, ini ada sebuah kasus. Saya ingin penjenengan menganalisis
sebentar, sambil lalu saya bacakan ya. Mira tidak mengerjakan tugas. Nanti kalimat mana yang menunjukkan ini di menstabilkan identitas, mana yang menunjukkan kalimat divalidasi kesalahan gitu. Saya bacakan ya. Mira tidak mengerjakan tugas. Pak Andi tidak bisa mengajar di kelas 8B karena harus mengikuti rapat penting. Kemudian Pak Andi memberikan tugas, namun Mira tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tidur dan akhirnya justru tidur sungguhan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Pak Andi menemukan hal tersebut. Pak Andi pun memanggil Mira untuk klarifikasi. Selamat pagi Pak Andi, selamat pagi Mira, ayo silakan duduk. Kamu tahu mengapa dipanggil Pak Andi ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Pak Andi menjawab, ya benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Iya Pak, masuk. Tapi saya tidak mengumpulkan tugas, kata Mira. Kemudian Pak Andi, Mira, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Andi. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Itu kalimat apa ya? Kalimat apa? Menstabilkan identitas ya. Karena di sini ada kata-kata ini. Kita semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk saya juga pernah. Distabilkan dulu emosinya. Tapi kalau kita ngomong langsung disalah-salahkan begitu, anak akhirnya mentalnya down dulu gitu loh. Mentalnya kena dulu malah nggak mau terbuka. Tapi kalau ini kita seperti memotivasi. Bukan seperti memang memotivasi kemudian membuat anak itu merasa nyaman dulu, tidak terlalu down mentalnya. Kemudian sampai di sini, saya capek dan mengantuk Pak, soalnya malamnya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi mengantuk. Pak Andi bilang, kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Ini apa nih? Kalimat apa nih? Bukan kalimat posisi yang tanya. Yang segitiga restitusi tadi. Apa? Menstabilkan identitas, validasi, tindakan yang salah? Validasi ya. Jadi ini maksudnya Pak Andi dengan Mira tidak mengerjakan ini, dia mengaitkannya dengan keyakinan kelas, memvalidasi. Kira-kira yang kamu lakukan tidak mengumpulkan tugas itu sudah sesuaikah dengan keyakinan kelasmu? Begitu. Itu kalimat validasi. Belum Pak, keyakinan kelas yang mana? Kata Pak Andi. Kemudian Mira bilang selalu bertanggung jawab Pak. Oke, Pak Andi selanjutnya bilang, nah ternyata kamu tahu. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Apa ini? Kira-kira kamu punya solusi untuk masalah ini? Apa itu? Hah? Yang bagian terakhir tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Intinya digali dari anak. Pada akhirnya ketika kita menghadapi anak, gali apa sih idemu? Kalau kamu berbuat salah seperti ini, idemu apa? Kamu punya gagasan tidak untuk memperbaikinya? Kuncinya di situ sudah. Pakai bahasa panjenengan semua sehari-hari, mau pakai bahasa Madura boleh, bahasa Jawa boleh. Intinya larinya ke situ. Rangsang anak untuk secara mandiri dan bertanggung jawab itu menyelesaikan masalahnya. Begitu Bapak Ibu, itu namanya segitiga restitusi. Oke, lanjut. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita lakukan menjadi ridha Allah dan bisa sesuai dengan harapan tadi disampaikan, bisa didesinasikan kepada semua guru dan